What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan gue mau say thank you dulu buat kalian yang selalu support channel gue. Dan gue juga mau kabarin ke kalian, sekarang gue udah aktif di 3 platform, yaitu di YouTube, podcast Spotify, dan di TikTok nih. Nah, konten-konten di 3 platform itu gue tetap bahas yang sama. Gue bahas tentang true crime, tentang horror, dan hal-hal yang menurut gue menarik. Nah, tapi yang buat bedanya, di YouTube dan podcast Spotify, gue bakal bikin konten yang kemungkinan bakal di atas 10 menit. Jadi, jedanya ini lebih panjang. Nah, kalau di TikTok, gue bakal bikin konten yang 1 menitnya aja. Jadi lebih ke arah poin-poinnya kalau di TikTok nih. Gue berharap banget kalian bisa support gue di 3 platform itu. Gue taruh linknya di deskripsi ya. Nah, hari ini gue mau bahas tentang jembatan Puncak nih. Sebenarnya kemarin gue udah sempet update di TikTok dan kelihatannya banyak yang pengen tahu lebih dalam tentang jembatan Puncak ini. Tapi kan di TikTok gue cuma ada durasi 1 menit. Gue nggak bisa jelasin secara detail tuh di situ. Jadi gue kasih poin-poinnya aja. Tapi di sini gue bakal bahas tuntas tentang jembatan Puncak. Jadi sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian. Kemudian tinggal klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue. Oh ya, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya nanti. Kalau kalian pernah ke puncak di Kabupaten Bogor, pasti kalian pernah ngelewatin satu jembatan yang letaknya ini aneh nih, ada di tengah-tengah jalan. Nah, waktu itu gue juga sempat lewat dan gue mikir, loh, kok nih jembatan bisa ada di tengah-tengah jalan raya ya? Jadi memang jembatan ini tuh terhubung dengan satu villa besar yang sekarang jalurnya itu udah ketutup sama pohon-pohon. Jadi kalau kita ngeliat jembatan ini, seakan-akan kok jembatannya kayaknya nggak ada ujungnya ya. Tapi sebenarnya jembatan ini tuh ada ujungnya ke satu villa yang masih aktif sampai sekarang. Nah, sejarah awal dari villa ini menurut penduduk sekitar itu sempat menjadi petilasan Bung Karno. Nah, petilasan itu adalah tempat yang pernah disinggahi. Jadi Bung Karno sendiri pernah singgah di villa ini untuk beristirahat. Nah, menurut penduduk sekitar juga, memang Soekarno itu dulu sering ke villa ini. Nah, kalau dia ke villa ini, dia akan naik helikopter dan berhenti di rest area nih, parkirin helikopternya. Kemudian dia akan jalan menggunakan jembatan di puncak itu untuk masuk ke villa besarnya itu. Tapi sejak tahun 1960 hingga 1970, villa besar ini tuh berubah fungsi menjadi kafe yang mewah. Namanya itu Riung Gunung Coffee Shop. Nah, makanya kalau kalian lihat jembatannya sekarang, ada tulisan Riung Gunung di pinggir jembatan itu. Coffee shop ini sendiri juga bukan main-main dalam pembuatannya. Jadi coffee shop ini dikabarkan dibangun oleh salah satu hotel ternama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia. Jadi bisa dibayangin seberapa mewah coffee shop ini pada waktunya. Tapi sayangnya pada tahun 1970-an dikabarkan coffee shop ini merugi dan akhirnya harus tutup. Nah, akhirnya cafe ini berubah lagi fungsinya menjadi sebuah villa yang sekarang kabarnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Tapi kabar ini nggak bisa memastikan pengusaha itu ada hubungan nggak dengan Soekarno. Dan kabar menariknya juga dari penjaga villa itu sekarang, rupanya villa ini tuh masih aktif didatengin sama pemiliknya yang sekarang. Dan ada juga beberapa foto yang diunggah oleh penjaga villa ini nih. Jadi kalau kita lihat foto-foto yang diunggah sama penjaga villa ini, ya nggak usah diragukan lagi nih, pemandangan di villa itu luar biasa bagus banget. Nah, di balik sejarah panjang dari villa itu dan jembatan puncak ini, rupanya jembatan puncak ini juga menyimpan hal-hal yang berbau mistis dan masih dipercayai sampai sekarang. Kalau sekarang kita coba untuk naik jembatan di puncak ini, kita cuma bisa naik sampai pembatas yang ada tulisan Riung Gunungnya. Karena di situ sekarang ada pagar pembatas agar nggak bisa dilewati oleh orang. Nah, kabarnya juga rupanya jembatan ini adalah gerbang gaib. Jadinya jembatan ini menghubungkan antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia gaib. Dan dunia gaib yang dihubungkan oleh jembatan ini juga bukanlah dunia gaib yang main-main, bisa ke arah petilasan Prabu Siliwangi dan ke arah pantai selatan. Menurut para paranormal, mereka melihat 2 sosok harimau putih milik Prabu Siliwangi di jembatan itu dan seekor ular raksasa milik Nyi Roro Kidul juga di jembatan itu. Dan uniknya juga, mereka menggambarkan sosok harimau yang ada di jembatan itu memiliki postur yang sedikit cacat, yaitu kakinya pincang dan sudah tua, tapi mereka tidak menjelaskan apa arti dari harimau yang cacat itu. Kita juga sangat nggak direkomendasikan untuk menaiki anak tangga jembatan ini, karena sosok penjaga di jembatan itu, yaitu harimau putih dan ular raksasa ini, nggak suka dengan kehadiran manusia. Dan menurut cerita warga sekitar jembatan itu juga, mereka sering melihat penampakan rombongan yang sedang menaiki anak tangga itu,
tapi itu bukan rombongan manusia dan hilang begitu saja setelah menaiki jembatan itu. Dan yang paling menariknya, menurut penjaga villa ini, di villa ini tuh ada sebuah kamar rahasia milik Soekarno yang nggak boleh dibuka sampai sekarang. Dan di dalam kamar itu ada sebuah lubang misterius yang nggak pernah dijelajahi oleh orang. Sampai sekarang kamar rahasia milik Soekarno itu masih dijaga oleh pemilik villa yang sekarang dan nggak pernah dibuka. Jadi ada yang berani nggak buka kamar milik Soekarno? Nah itu dia video hari ini guys. Semoga udah nggak penasaran lagi sama jembatan yang kalian sering lewati ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. So thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.